Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ulun di sini akan membacakan kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Insyaallah nanti akan sedikit ulun gambarkan bagaimana profil beliau itu. Tapi sebelumnya ulun memperkenalkan diri. Nama ulun Adi Sutanto, asli Jawa Timur, yaitu tepatnya Kabupaten Tulungagung. Tetapi alhamdulillah, siapa Syekh Sayyid Sabiq? Ya, jadi pengarang kitab yang insyaallah akan dibacakan ini, beliau itu merupakan salah satu ulama Al-Azhar karena beliau orang Mesir. Kemudian beliau itu berguru dengan ulama Al-Azhar dan salah satunya beliau adalah murid dari Hasan al-Banna. Sayyid Sabiq ini adalah, meskipun beliau itu banyak berburu di Mesir, tapi beliau di penghujung hidupnya itu beliau menetap di Saudi. Ya. Kemudian beliau mengajar menjadi dosen di Universitas Ummul Qura. Jadi di Mekah Al-Mukarramah sampai kurang lebih 20 tahunan beliau itu menetap di Saudi sampai masuk ke bab yang kedua, yaitu bab sholat. Jadi insyaallah akan kita mulai kajian tentang sholat. Adapun yang ulun bawa ini jadi as-sholatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan. Sholat ya, kalau kita biasa mungkin lebih sering menyebutnya sembahyang, tetapi sebenarnya ya kurang tepat juga kalau kita itu menyebut sholat itu sembahyang. Kenapa? Karena sejatinya sembahyang itu adalah proses peribadatan atau penyembahan kepada seluruh semacam seluruh agama ataupun seluruh kepercayaan. Nah, bagi mereka yang mengakui adanya kekuatan yang melebihi kekuatan manusia, nah, mungkin ada yang meyakini namanya dewa ataupun Tuhan dan seterusnya. Nah, itu untuk menunjukkan peribadatannya, penyembahannya, maka mereka menyebutnya sembahyang. Nah, jadi sebaiknya kita ya sebagai umat Islam itu lebih membiasakan diri dengan penyebutan sholat. Jadi supaya kebiasaan menyebut sembahyang ini tidak senantiasa turun-temurun. Kalau kita sudah tahu mana yang terbaik penyebutannya, tapi tetap kita sebut itu, akhirnya nanti anak kita juga terbiasa dengan itu dan seterusnya. Karena habis-habis. Karena terus terang kalau di Jawa, ulun ingat dahulu, memang waktu ulun masih mungkin usia SD itu memang orang tua kami sebagian masih ada yang menyebut sembahyang. Tapi alhamdulillah zaman sekarang ini sudah jarang sekali, ya. Jarang sekali yang menyebut sembahyang. Kebanyakan ya sholat. Pengertiannya sholat itu adalah ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan. Ibadah yang mencakup aqwalan. Aqwalan itu jamak dari qaul. Qaulun. Nah, qaulun itu perkataan atau bacaan. Jadi kalau disebut sholat itu mengandung bacaan-bacaan, aqwal, berarti bacaannya tidak
sebutin. Nah, bacaannya banyak, tidak hanya satu. Makanya tidak cukup kalau kita sholat hanya mengandalkan Al-Fatihah saja misalnya. Nah, karena Al-Fatihah hanya salah satu rukun atau salah satu bacaan daripada sholat itu sendiri. Artinya masih banyak. Kemudian selain perkataan atau bacaan, sholat juga mengandung af'alan. Af'al itu jamak dari fi'lun. Nah, kalau dalam bahasa Arab, fi'lun, af'al itu artinya perbuatan atau gerakan-gerakan. Nah, jadi kalau sudah tahu kandungan bacaan-bacaannya, bagaimana bacaan sholat yang benar, maka kita juga harus tahu bagaimana gerakan-gerakan yang benar. Maka tangan itu harus menghadap ke kiblat. Adapun tingginya itu bisa sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Tapi kita harus memastikan bahwasanya telapak tangan kita ini menghadap ke kiblat. Terkadang kita mungkin melihat saudara kita atau tetangga kita itu hanya asal mengangkat tangan. Nah, jadi tidak, istilahnya kurang sungguh-sungguh. Nah, jadi kadang hanya seperti ini saja. Yang penting mengangkat. Nah, jadi menghadapnya sudah tidak sesuai. Jadi tidak menghadap ke kiblat, tapi bahkan menyamping sampai kanan kiri dan seterusnya. Kemudian selanjutnya muftatahatun bitakbirillahi ta'ala muftatamatun bitaslim. Sholat itu dibuka atau dimulai dengan takbir. Nah, biasanya disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Maksudnya bagaimana? Takbir yang mengharamkan artinya mengharamkan segala sesuatu yang bukan termasuk daripada sholat. Ketika kita sudah takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka kita tidak boleh sembarangan mengucapkan kalimat atau kata-kata. Tidak boleh juga sembarangan bergerak. Sudah takbirnya muftatamatun bitaslim. Sholat itu ditutup atau diakhiri dengan salam. Nah, di sini nanti yang namanya salam itu ada khilafiyah di antara ulama fikih, ya, ada perbedaan pendapat. Apakah salam yang dimaksud di sini salam pertama atau salam kedua? Artinya dua-duanya. Karena kita salamnya kan ke kanan dan ke kiri. Nah, adalah salam pertama. Jadi seandainya ada orang yang ketika sudah salam ke kanan, kemudian tiba-tiba dia batal, maka itu sholatnya sudah dianggap sah. Kemudian sebagaimana dalam kitab ini, pembahasan selanjutnya adalah manzilatuha fil Islam. Setelah kita tahu apa itu yang namanya sholat, pengertiannya sholat dan seterusnya, maka kita harus tahu juga bagaimana kedudukan sholat dalam Islam. Dari sholati fil Islami manzilatun la ta'diluha manzilatu ibadatin ukhra. Dalam Islam, sholat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan paling tinggi di antara ibadah-ibadah yang lain. Said Sabiq, ya, beliau mengatakan tidak ada yang menandingi atau menyeimbangi, yang menandingi dari bahasanya, kedudukan ibadah sholat di dalam agama Islam. Maka dia sebagai penyangga yang mana akan roboh bangunan keislamannya jika tidak baik dalam menjaga sholatnya. Kemudian selanjutnya
wa hiya awwalu ma aujaballahu minal ibadah. Salat itu adalah ibadah yang pertama yang diwajibkan dalam Islam. Makanya dalam rukun Islam setelah kita syahadat maka selanjutnya adalah sholat. Kemudian selanjutnya yang mana tawalla ijabuha bimuqatabatihi bimuqatabati rasulihi lailatul mi'raj min ghairi wasithah. Yang mana kewajiban sholat itu pertama kali terjadi yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah SAW ketika beliau diperjalankan ke langit ketujuh. Nah, di situ beliau langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di wasithah tanpa perantara. Artinya tidak sama dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu dengan perantara Jibril. Karena sebagaimana hadis yang diriwayatkan sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya sholat difardukan atau diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj itu awalnya berjumlah khamsin 50. Nah, jadi kalau kita hanya 5 kali dalam sehari, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, karena dahulunya asalnya itu 50 kali. Bayangkan kalau kita hidup dalam satu hari itu mungkin selain dipotong waktu tidur yang mungkin kita nggak lebih dari 18 jam, mungkin 18 jam. Bayangkan kalau kita dalam 18 jam kita harus mengerjakan 50 kali sholat. Nah, 50 waktu. Nah, anggap 20 saja, itu berarti setengah jam. Nah, setiap setengah jam kita sholat, setengah jam pulang sholat. Nah, itu kalau 20 jam. Ini hanya 18 jam, berarti kurang dari setengah jam sholat pulang, wudhu pulang, nah, dan seterusnya. Akhirnya waktu kita akan habis hanya untuk sholat saja, kayak kau memikirkan pegawai dan seterusnya, mencari makan dan seterusnya. Nah, dari situlah makanya kita sangat beruntung. Kita sangat beruntung bisa diberikan waktu 1 hari 5 kali untuk menghadap Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sholat itu adalah waktu di mana jiwa kita itu diistirahatkan dengan kegiatan-kegiatan duniawi, permasalahan-permasalahan dunia. Makanya Rasulullah ketika mengalami suatu kelapahan, kecapean, baik itu dari segi pikiran karena banyak masalah umat beliau pikirkan, kemudian belum lagi masalah keluarga dan seterusnya, maka waktu yang paling ditunggu Rasulullah adalah waktu sholat, pas dari segala macam beban yang kita miliki, termasuk masalah hutang piutang misalnya, ataupun cicilan apa saja itu. Seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena memang ya kita ini diciptakan di dunia adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."